ada Kari kalau memang mau dipakai oleh Evil. Atau mereka butuh satu roamer juga yang tanky untuk bisa bersama dengan Chusin. Karinya dipancing ini Om. Mino Chusin ini combo loh sebenarnya. Gua nggak tahu kenapa tapi Kari di sini dipancing. Mungkin Kari Kalea ya dipancing ya. Tapi ya Chow pilihan yang berbeda bukan Kalea. Bahkan Kalea nggak tahu kenapa pas muncul kurang fit ya. Nah ini dia, tapi kita bilang pakai Karinya adalah sebuah pancingan yang diberikan oleh Onyx. Dan termakan. Iya. Karinya termakan. Dan Arlot Esmeralda untuk berada di posisi gold lane. Ya karena kalau memang dari Onyx mau Kari, chip pasti ditaruh di paling akhir tadi. Betul. Udah Karinya ambil duluan. Tapi enggak, dia ambil chip duluan. Last picknya tadi udah kelihatan Arlot Lutfi. Ini kalau draft gue suka Onyx sih. Bagaimana? Gua draft gameplay semua suka Onyx gua. Iya sama, gue juga semua Onyx. Mama, how about you? Sama, masih di Onyx juga. Tentunya dengan tim fight kumpul yang rapi dong, seperti game 1. Iya. Ya Dan kalau semburat beda. Onyx seperti biasanya aja. Cukup. Dan kalau kita ngelihat udah ada 3 caster yang menuju terhadap draft pick Onyx. Dan kali ini Onyx di depan mata masih ada chance untuk menuju ke arah babak selanjutnya. Mari kita menyaksikan untuk lihat Onyx melaju ke babak selanjutnya atau di game yang ketiga. So, M7 mana tepuk tangannya? Let's go to the line of down. Gue harap gak ada game ketiga, Mawa, Lim. Cukup sampai sini aja. Clean aja ya. Yes. Dan oke, untuk early mungkin kita bahas soal Yif match up bersama dengan Chusin. Dari range ya Yif akan lebih unggul nih. Tapi untuk Adupok mungkin kalahnya di roamernya. Karena chip itu bukan tipikal yang bisa agresif di awal. Sedangkan damage dari Chow, wow di awal itu sakit banget. Bisa berkali-kali lagi dia movingnya. Dan ketika udah ngambil 2 ini dari Sheila terlalu sakit untuk bisa menumbangkan Sans. Tapi mungkin salah satu yang bisa menghentikan pergerakan dari Sheila ya mau nggak mau kalau Sans sudah sekarat ditempel sama Kiboy. Biar energinya habis duluan mananya. Tapi sekarang tuh udah nggak bisa angkat 2 kali. Nggak bisa instan angkat 2 kali. Jadi mau nggak mau udah angkat sekali tuh bisa lari kok. Yes. Udah beda gameplay, makanya Yif kayak dibilang itu Sengri Bang. Ya boleh lah. Untuk emblem sendiri pull yourself together, tapi Kiboy Bakal coba dimaksakan. Trigger for defensif. Dan lihat Kiboy lari ke arah Kairi. Just case dikejar, masih ada Kairi yang bisa melindungi para pasukan dari tim Onyx lainnya. Dan Skylar itu kan first item Warrior Boots ya. Untuk bisa berhadapan dengan Von, dengan Kari dia. Bener-bener dicicil terus-terusan juga loh. Itu poknya dibalas pok juga sama Sivan. Yap. Tapi tetap ya namanya Kari Pasti. di awal landingnya sakit juga itu. Se-SME-nya tetap kena spinning light wheel. Bakal teriak-teriak juga di awal. Apalagi nanti ya kalau dia udah jadi Trinity. SME bukan tipikal yang kuat nahan soalnya. Tapi di arah River, fighternya dia bonyokin Sans dulu nih. Tapi jangan lupakan ya, Lutfi ini bakal bebas banget. Apalagi kita tahu flicker semua bahkan sampai di Sheila sekalipun. Nah, melihat potensi menuju ke arah Onyx Indonesia yang bisa mendapatkan karakter yang pertama ini agak cukup kecil melihat 2 badan yang standby Lim. Ini benar-benar mereka harus setup dengan sangat tepat sih. Benar-benar. Atau kalau enggak coba untuk nge-steal. Ya still boleh. Kayaknya kalau mereka duluan yang start, mereka kan bonyok kan sama turtle-nya. Tersetup mungkin ya. Mereka akan bonyok karena Leomord tuh tipikal yang sakit banget juga. By the way, Kiboy masih level 2 nih. Oke, lihat di depan sana. Para pasukan dari tim Onyx, dari Skylar udah masuk dengan Falling Star Moon. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Onyx mereka lihat ada Barbie, ada Remote Manipulation. Plus menutupkan Powerful dan juga Gear. Membalaskan tim fight kembali, Luffy masih mau lebih ke Final Slice. Menggeser 3 pemain tapi nampaknya belum ada following up damage Kiboy. Dan First Everybody, Kairi gagal mendapatkan Retribution. Sepertinya kalau misalnya tidak mendapatkan Retribution, tim fight adalah sebuah jawaban. Tapi 2 point kill, it's okay, sudah didapatkan oleh para pasukan dari tim Onyx. Dengan Isansin sangat oke sih menurut gua. Karena tadi ya kalau misalkan turtle dapat ya bonus saja. 2 point killnya ini udah menjadi pressure awal yang mahal untuk Onyx. Yap, itu bagus banget sih dengan 2 point kill juga di mana dua-duanya ini badan kan yang hilang dari Evil juga tadi. Dan memangnya jarak retribution yang cukup jauh membuat Kairi gak bisa tadi untuk reach ke bagian turtle yang pertama. Tapi kita belum melihat di sini Kiboy mendapatkan level 4 atau punya shortcut. Belum maksimum power ya. Bener, jadi ya ini masih harus menunggu dulu nanti kalau shortcutnya sudah ada. Baru nih kita bakal melihat gameplay ganking yang bisa dimainkan dengan chip. Ya, mungkin nanti landing jauhnya juga jadi lebih enak ya. Maksimalnya biasanya di menit 5 loh. Ketika Isansinnya udah dikasih landing, nanti tim fightnya juga tetap akan hadir. Yang akan berat nanti Karinya nih. Catch up untuk kemana Esmeraldanya berada. Tuh pergi tuh akan berat tuh Kari. Kalau misalnya Skylarnya ngumpet tuh ketika ada shortcut terjadi. Wah, Karinya nggak bisa follow up terlalu jauh, Lim. Sekarang kah shortcut? Oke, shortcut bakal dikeluarin begitu saja. Berhasil mendapatkan kill.
itu dia. Bakal sulit di mana Skylar berada karena terlalu jauh untuk bisa dive in masuk ke dalam turret. Tapi dengan adanya satu momen yang dikeluarkan di arah bottom lane, mereka mencoba untuk melakukan react ke arah top lane, melakukan full plating. Skylar mau tidak mau harus lepaskan. turret ini. Dibandingkan harus Skylar tumbang di depan sana. Tapi yang tidak bisa dipungkiri, damage dari seorang Kari dan juga Leomord memecahkan plating plus turretnya. Iya ya, untuk objektif cepet ya. Kenceng banget memang mereka berdua. Cuma bayarannya kurang sepadan nih. Berarti Onyx mendapatin 1 poin kill aja tadi. Lighting goldnya nggak dapat. Dan sekarang Hunter Strike udah jadi untuk Aether. Bahkan Corrosion udah jadi juga untuk Fan. Ingat ya, semakin late game Kari ini bakal jadi masalah yang cukup serius. Ya, dan juga Fan-nya benar-benar dikawal. Kalau kita lihat pengawalan buat Fan itu minimal, itu ada Chow di sebelahnya dia. Minimal ya, dan itu mereka selalu jalan berbarengan. Tapi berarti Om, ini ketika misalnya bermain di arah kita anggap mid to the late game ya. Lutfi benar-benar menjadi penentu sih. Lutfi yang akan bisa narik ke arah belakang, Lutfi yang bisa bikin semua sisinya ini berantakan dari Evil. Karena kalau zoning menurut gua ya SP nggak akan kuat juga untuk ke zoning Kari kan. Gak bakal Evil sanggup. itemnya nanti. Gak bakal sanggup. Bawahnya juga udah lumayan unggul. Mereka akan setup lagi nih di arah turtle. Cuman Karinya dibawa nih sekarang. Ya, kan? Karinya akan diajak. Ya berarti momennya. Dimana sosok dari Lutfi ini akan coba dipaksa melakukan clear. Cutting terlebih dahulu. Oh, udah ngekat. Jauh dan rotasinya. Bakal bisa dibilang Uranusnya paham. Lutfi akan coba ke cutting dan siap untuk team fight. Jadi dia lepaskan satu wave-nya. Dan ketika itu terjadi, Onyx cancel untuk team fight. Dia dapetin turret agar 1 untuk 1. Well Dragon yang Flicker. cancel di depan sana, Flicker telah dikeluarkan. Dan bakal langsung ada shotgun membuat terpasukan dari tim Onyx. Mereka memaksa team fight. Gear akan coba tertangkap dan satu momen kepada Slash. Menarik ke arah belakang Sela, Flicker for defensif. Pertukaran yang masih belum didapatkan oleh beberapa pasukan dari tim Onyx Indonesia. Tapi mereka akan memaksa ke arah mid lane kah? Yap, harusnya akan dicoba. Tapi ya, dari Aegis ternyata nggak bisa selamat juga Gear. Apapun yang tadi dicoba udah dead end sih. Gue nggak tahu kenapa, tapi kayak Purify will be good di game ini untuk Gear atau Flicker mungkin. Tapi seenggaknya sekarang ngebuka space lagi. Bawahnya akan jalan, atasnya juga akan jalan. Walaupun powerful, dia akan ngebuka bersama dengan Aether. Skylar. Oke, Skylar bakal coba dihantam. Dengan adanya 4 pemain yang standby Skylar. Flicker for defensive telah dikeluarkan semaksimal mungkin dengan buying time yang diberikan. Gak Tapi kuat. Skylar tenggelam di dalam lane of down. Gak bisa nahan damage yang diberikan, apalagi Kari kita tahu. Ngomongin ke arah Kari di depan Esmeralda. Esmeralda udah cukup kesulitan. Tapi lihat Kari mengambil kesempatan semaksimal mungkin. Menggerogoti semua yang dimiliki dari tim Evil. Ya special lumayan ya. Lumayan banyak untuk Isansin di bawah. Dan balik lagi power spike dari Isansin. Level 15, 3 item. Itu bisa jadi nanti opsi untuk Kairi. Dan ya kalau dilihat dari game pertama Kairi, Blade of Despair yang item kedua oke juga sebetulnya. Damage-nya jadi cukup. Tapi ya sekarang dari Evil-nya juga mereka berusaha untuk mengejar ya. Ini kan saatnya mereka dengan membuat Fan-nya yang nge-supply damage. Lihat ini berdampingan kan berdua terus. Jadi karena mereka gak pernah kepisah, Fan-nya bakal selalu aman juga dan mereka bakal main trionya. Dimana Aether juga sudah mulai join. Jadi sementara mereka jalan bertiga, mereka bakal bisa dapetin instant pick off. Mungkin senjata dari Onyx ID sekarang mainkan shortcut. Ini yang bisa diciptakan dengan Keyboy. Setuju banget shortcut. Karena memang tadi itu sebenarnya udah akan bermain shortcut Om. Tapi ketika Uranusnya paham, dia lepasin wave-nya dan dia menuju ke arah top lane, jadi gagal. Jadi ke pause gitu loh. Oke, yang pasti dengan Sans menuju ke arah glowing harusnya. Yap, second ya. Seenggaknya dominasinya udah jadi sama Keyboy. Jadi untuk makan gear menurut gua sangat-sangat bisa. Potensinya juga sangat-sangat tinggi. Ditambah ya karena faktor kiri kanan ya. Mungkin gak terlalu manja seperti tadi. Cuman hati-hati nih. Mereka udah mulai main kumpul. Dari Evil mereka udah gak bakal bisa nih. Karena ya kalau dia pisah, dia tahu Kari bisa diculik. Iya, benar-benar Karinya nempel terus juga. Tidak ingin terpisah. Dan berarti tergantung bagaimana Sans juga dan juga Keyboy ini ngebuka map. Karena ya lane jauh pastinya akan bisa dimaksimalkan ya. Kairi bakal bisa manjang lane jauh karena ada shotgun. Ada Slice! Akan coba dipaksa powerful. Tapi ternyata powerful dia trigger disiplin terhadap Flicker ditahan. Tapi trigger utamanya adalah Flicker doang. Benar-benar teman-teman dari Onyx juga tadi nggak mau komit ya. Nggak ada skill besar yang digunakan. Sekarang setup dilakukan oleh Onyx. Mountain Shocker dibuka. Vision sudah terlihat dan mundur semua. Teman-teman dari Evil nggak ada yang mau kontes. Jelas di mana pasukan dari Evil berada langsung di take over. No perfect turtle untuk Evil. Jadi satu final slash menutup dan gear. Ingat dia nggak pakai Purify kali ini, damage dari Sans terlalu sakit dan damage-nya ditambah dengan adanya seorang Skylar. Final slash di dalam sana membuat terpaksa dari tim Onyx Indonesia. Mereka kehilangan Lutfi. Tapi ternyata perbarteran damage yang ada belum bisa mendapatkan 1 poin kill dari Evil. Barter damage dan nowhere Kairi. Panah asmara tertancap di hati dari seorang powerful langsung jatuh cinta.
Di depan sana langsung tersungkur diam. Kehilangan 1 poin kembali dari Evil. Yap, itu dia recall you, tempat yang salah ya. 2.800 gold diungguli oleh Onyx. Dengan menggunakan Isan Sin, match up dengan Leomord, ini menjadi early game yang lumayan oke untuk Kairi. Dan BOD. Untuk Onyx, yap. Dan Item kedua BOD. BOD ini Kairi style. Dan Kairi BOD. style yang sering banget gue lihat dari dulu. Dia pas mainnya Julian, dia main Joy, dia main Isan Sin. Item Item kedua mahal. yang paling mahal. Dan di arah mid masih diusahakan kembali. Oke, diusahakan kembali, tapi kali ini mereka akan lebih untung dengan adanya The Way of Dragon yang tercancel. Masuk ke dalam dari seorang Skylar. Fokus ke arah turret untuk bisa memenangkan team fight tersebut. Termasuk dari samping. Tapi ternyata ditutup oleh permasukan dari tim Onyx Indonesia lainnya. Mereka lebih fokus ke arah turret, karena kalau tidak ada turret, mereka akan lebih menang dalam team fight. Sedangkan kalau tadi turret tetap ada, mungkin Onyx Indonesia akan kehilangan 1 member lagi. Yap. Dan udah jadi glowing juga untuk Suns. Sementara dari teman-teman Evil ya, gua ngerasa memang mereka harus tahan game ini selama mungkin. Yap. Dan winning condition mereka ya cuma di carry. Daven kan. Itu bener-bener winning untuk mereka juga. Atau Ethernya kalau memang bisa bongkar di belakang. Tapi lumayan susah tadi untuk Ether bisa maju. Karena match up-nya 2 fighter kan. Oh, pada Swiss. Oh, digunduli. Akhirnya Onyx udah mulai mengamuk dengan melakukan penggundulan hutan langsung dari Evil. Langsung membuat perpasukan dari tim Onyx Indonesia kali ini. Mereka berkesempatan untuk mendapatkan Lord yang pertama. Iya. Kontes atau tidak? Pertanyaan itu. Harusnya mungkin tidak ya, karena beda level retribution. Ini jauh banget, maksimal. Tapi kalau dari gold ya, mereka masih bisa target orang seenggaknya. Mhm. Gua rasa dari Onyx-nya akan mainin untuk landing jauh dulu sih. Mereka nggak mau setup Lord duluan. Keuntungan masih ada di mereka kan. Mereka yang bawa chip. Gak usah buru-buru, gak usah pukul Lord, gak apa-apa. Karena ya kalau misalkan ngelihat dari posisi fan-nya, dia nggak farming juga nih. Dia nggak muncul di map, berarti dia nggak punya gold yang nambah. Yap, dan Evil benar-benar sangat berhati-hati setiap kali chip hilang ya. Rilis Skylar di commit. Mereka melakukan kesalahan yang besar. Dan lihat di belakang sana target mereka menuju ke arah sosok seorang fan. Instant kill didapatkan menuju ke arah seorang fan. 2 team fight, double kill looking for triple kill. Looking for Maniac dan seorang Kairi. Terbakar para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Mereka berhasil melakukan wipe out. Really? Skylar di commit dan Maniac from Kairi dan Sky King. Diratakan kali ini Evil. Dengan komit ke target yang salah. Gak mampu mereka burst, akhirnya dibalikan seada-adanya. Sekarang Lord terbuka dengan bebas. Ini bakal jadi Lord yang free. Bukan cuma Lord, ini semua hampir dari Holy Defense udah bakal ke bait. Yap. Semuanya sudah tertrigger dan Lord ini, wah ini apakah akan bisa diantarkan juga oleh Onyx ya. Untuk langsung mencari semua base turret milik dari Evil. Karena masih ditunda dulu untuk Lord tadi sehingga detik 40 baru akan keluar. Skylar di commit, really? Ya, dan flickernya juga miss. Yap, itu dia. Sebuah commit yang salah tadi. Way of the Dragon dan Keyboy. Targeting dari pemain Onyx yang lain. Shotcut dibuka di belakang, Lilhook juga langsung dibuka. Membuat Fun adalah pemain pertama yang tumbang. Final slash lagi dari stun. Pokoknya lengkap lah sudah itu tadi. Perfect combination. Untuk dari kondisinya juga di dalam reward manipulation kan. Makanya jadi wow udahlah itu dead end banget harusnya. Sekarang bersama dengan Lord, 3 lane push akan dilakukan juga oleh Onyx. Sementara ngelihat dari perbedaan gold, kali ini Onyx harusnya bisa menekan sampai base turretnya hilang. Oke, itu dia support sistemnya dan Ampe duduk di paling depan ya. Para Sonic dan menuju ke arah base turret. Onyx mencoba untuk melakukan endgame dengan sangat cepat kali ini mentargetkan menuju ke arah powerful. Damage terusak dari Kairi nggak bisa dibendung dan bahkan Ether nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Dan para pasukan dari tim Onyx mereka menggunduli base turret dari bottom lane. Turret akan dibiarkan terlebih dahulu. Dan mereka tidak mau fokus menuju ke arah Lord. Mereka akan coba dapetin menggunduli satu persatu. Reward manipulation, fokus ke arah base. Onyx mulai kepakar sayangnya dan ini dia. Zoning out membuat para pasukan dari tim Onyx gak peduli karena mereka ingin menuju ke babak knockout stage. Mereka masih mau lebih dan Onyx Indonesia berhasil bangkit dan menuju ke babak selanjutnya. The Sky Terlalu cepat bahkan 2 game yang berhasil diraih oleh Onyx. Satu buah miss targeting dari Evil yang tiba-tiba membawakan Onyx berhasil untuk mendapatkan team wipe dan bahkan mereka menutup gamenya dengan sangat-sangat cepat. Sebuah kalkulasi dan juga sebuah tabrakan
terakhir tadi. Yang Yes. kedinai perlawanan dari Evil. Yes, kebangkitan dari Sang Raja Langit menggetarkan M7 Arena untuk hari ini. Dan ingat, mereka harus reset kemenangan hari ini. Mereka harus lebih tenang lagi karena mereka masih melaju ke babak selanjutnya untuk menentukan satu tiket ke babak knockout stage. Dan Onyx memulangkan Evil menuju ke airport untuk hari ini. Let's try untuk Evil. Perjuangan mereka berhenti di Swiss stage yang ke roundnya keempat. Karena Onyx sekarang melaju ke round yang terakhir. Ya, tapi Onyx ya, ini benar-benar berubah juga ketika masuk ke dalam babak best of 3 series. Seakan-akan tanpa ampun untuk lawannya. Dan iya, seperti biasa nih, tidak ada usaha kayak mencoba-coba lagi. Ini ya udah, ini pakem yang kita lihat datang dari Onyx. Yes. Dan itu dia. Onyx Indonesia memulangkan Iblis dari Singapura kali ini dengan sangat cepat. Untuk closingan juga yang lumayan rapi ya. Lordnya dibiarkan ke tengah dan seketika Evil juga terlihat kebingungan. Mereka bingung mau defense yang atas, tengah, atau bawah. Gila, Karena Skylar ya. semuanya masuk secara bersamaan. Dan damager dari Onyx gak tersentuh. Iya. Ya, jangan lupa tuh ada BOD di Kairi. Winter juga selesai buat si Skylar. Jadi item-itemnya udah kayak sangat melejit jauh dibandingkan dengan Evil tadi. Ya, senyum Kairi yang ternyata membuat senyum seluruh sahabat Mobile Legends Indonesia. Onyx masih punya harapan satu tiket ke knockout stage. Lihat, akhirnya ya kebangkitan dari The Sky King yang ditunggu-tunggu. Mungkin dari kemarin kita melihat Sky King yang berbeda. Tapi sekarang mereka buktikan kalau oke, kita udah balik, kita udah bangun, kita udah bangkit. Ya. Saatnya sekarang kita cari tiket ke babak knockout. Yap, itu dia. Dan kita melihat bagaimana tim Evil sendiri menyelesaikan match terakhir mereka di babak Swiss Stage. Dan kita punya interview bersama dengan Onyx. Different side of Singapore MLBB. We bid you the best of luck as you make your way back onto the world stage. And of course, another team that survives elimination today, the home ground heroes, Onyx Indonesia! Right now with me here on stage, we have Kyrie and Skylar. Boys, congratulations. That was a very clean and deserving of victory. But let's cut to the chase. A lot of people has been wondering or even worrying, what is going on with Onyx? Why such a shaky start? I think, personally, I think it's just because of the best of one curse for Onyx. I think that's our biggest problem. The biggest obstacle is getting over the curse. Now that we have entered a best of 3 and tomorrow you guys will be playing again, you think it's gonna be smoother now? Because it's not best of one anymore, I think it'll be, a lot smoother. A lot smoother. I think that's what the Indonesians want to hear in the arena. And of course, Skylar, you guys entered the competition being one of the favorites. A lot of people expected you guys to win. But how is it like managing the expectation?